Pertama, kita akan melihat bagaimana Sylvester diskak habis oleh Adian Napitupulu. Dari pertanyaan yang membingungkan hingga Sylvester tak bisa berkata apa-apa, yuk ditonton. Kalau cuma ada dua pasangan di Jakarta misalnya, ada Anies sama Ahok, kira-kira relawan Jokowi akan kemana? Kalau selama ini kan teman-teman kebanyakan Pak Ahok ya, itu yang kenyataan. Benar nggak bro? Kami ini dulunya problem pilkada DKI. Itu problem lu ketika lu berpihak pada orang bukan pada ide dan gagasan. Itu masalah lu. Kalau lu komitmen berpihak pada ide dan gagasan, lu tidak akan bingung sebenarnya. Enggak, bukan. Waktu itu, bro, kita mendukung Pak Ahok karena ide dan gagasan, karena dia punya hati buat rakyat. Waktu itu, ingat ya? Tapi kalau sekarang pilihannya kemana, Bang Sylvester? Sampai saat ini belum ya bang ya. Belum. Ini Silvar, betul yang bilang tadi. Kaisang ini anak presiden 2 periode. Oke, adik wakil presiden terpilih, ketua umum partai 1%. Efek Jokowi nggak ada, efek PSI nggak ada, efek Gibran nggak ada. Ketika Adian ingin dipojokkan oleh Sylvester, justru keadaan dibuat terbalik. Ya jadi gini, kita pun ya melihat sosok Pak Jokowi ini bukan karena di kekuasaan tadi bro, tapi beliau sosok yang merakyat, ya kan? Makanya bro dulu juga dukung Pak Jokowi kan? Gitu loh. Ketika idenya sama, karena dia tidak korupsi. Ketika dia setia pada konstitusi, dia mau membangun demokrasi dan bla bla bla. Pak Jokowi melanggar konstitusi yang mana? Kalau kemudian undang-undang dirubah untuk kepentingan keluarga, itu problem besar buat bangsa ini. Undang-undang yang mana? Itu kita harus bersikap. Kenapa kita cinta Indonesia? Kita cinta bangsa ini. Tidak bisa tidak. Bro. Dan itu mengajarkan bahwa setialah pada ide dan gagasan, bukan pada orang. Karena orang-orang akan berganti, orang-orang akan mati, tetapi ide dan gagasan itu yang kemudian akan kita perjuangkan di kemudian hari. Ketika Adian ingin dipojokkan oleh Sylvester, justru keadaan dibuat terbalik. Adian, undang-undang mana yang dirubah oleh Pak Jokowi? Sebutkan, buktikan. Jangan hanya asal bicara. Undang-undang yang mana? Dia bisa menjelaskan bos sendiri nantinya ketika dia sudah turun. Enggak. Sekarang undang-undang yang mana yang dilanggar Pak Jokowi? Iya dong. Itu aja. Enggak. Adian, bro. Jangan ngomong. Itu akan nanti kita pertanyakan ketika sudah asal bunyi, jangan. 20. Undang-undang yang Siapapun mana? tahu Itu aja bahwa dulu. sebenarnya Gibran tidak cukup umur, tapi kan kita tidak mau kembali pada perdebatan itu. Kenapa kemudian undang-undang itu dirubah? Kenapa kemudian diadukan ke MK? Ada omnya di situ dan sebagainya. Kita tidak mau kembali pada perdebatan lama itu. Tapi yang pemilu bisa lihat tanggal 20 Oktober dia selesai dan PDI Perjuangan tetap ada. PDI Perjuangan tetap ada di parlemen. Kita akan tetap punya sekian banyak kepala daerah. Undang-undang pemilu. Sekian banyak. Bro dengar dulu ya. Saya mau lagi. Momen panas Adian berdebat sengit dengan Sylvester yang bicara besar. Saya mau lanjutkan. Tidak ada hubungan dengan Pak Jokowi. Siapapun yang tahu bahwa mengajukan kemudian itu menjadi keputusan yang tidak adil ketika ada saudaranya menjadi hakim. Kalau saya mau lanjutkan itu lagi atau tidak? Undang-undang kita mau memperdebatkan itu lagi atau tidak? Nggak apa-apa. Kalau bro belum selesai dari kekalahan yang kemarin belum selesai di Mahkamah Konstitusi. Saya dengar dari Gerindra dulu. Bang Adian tahan dulu. Bro, kita sedang mempersiapkan diri menyambut tanggal 20 Oktober. Oke, Bang Adian tahan dulu. Saya mau lanjutkan. Undang-undang itu setahun lalu diajukan oleh 21 orang bro, bukan oleh Pak Jokowi. Oke, tahan dulu Bang Adian. Oleh saudaranya di MK gitu. Kita lupakan mantan. Oke Bang Adian. Kita lupakan mantan. Oke, silakan Bang Daniel. Momen Sylvester dirujak habis dengan argumen Adian Napitupulu. Yang menarik ke pernyataan dia dong tadi bahwa efek Gibran ini berbahaya juga. Kenapa mengadu domba Banyak kali bahaya. gitu? Nggak boleh. Bukan. Bro, bukan mengadu domba. Jadi gini, kita solid. Efek dia nanti ternyata efek Gibran lebih tinggi dari Jokowi. Enggak. Itu kalau kemudian itu terjadi bagaimana? Bro, nggak bisa dipisahkan. Sorry. Begini. Kalau menurut gua bukan efek Gibran, bukan efek Jokowi, bukan efek Prabowo, tapi efek kekuasaan. Pengaruh kekuasaan pada pilkada melalui seluruh infrastruktur negara, melalui seluruh finansial yang digunakan dan sebagainya, itulah mempengaruhi keterpilihan dia, bukan faktor orang. Kita lihat nanti sekarang survei tadi ketika kemudian Prabowo sudah terpilih kemarin, Jokowi lebih rendah daripada Prabowo. Kita lihat tanggal 20 Oktober nanti ketika Jokowi sudah keluar dari Istana Negara, berapa persen efek dia? Tidak ada. Artinya bahwa yang memberikan efek bukan orangnya, tapi kekuasaan dan jabatan dia pegang. Momen memalukan Sylvester kena skakmat oleh Adian Napitupulu.
Ketika kemudian Prabowo sudah terpilih kemarin, Jokowi lebih rendah daripada Prabowo. Kita lihat tanggal 20 Oktober nanti, ketika Jokowi sudah keluar dari Istana Negara, berapa persen efek dia? Tidak ada. Artinya bahwa yang memberikan efek bukan orangnya, tapi kekuasaan dan jabatan dia pegang. Oh enggak, itu dong. Begini, bro, saya bantah keras ya. Kalau kita mau ngomong itu, kita pastikan efek Pak Prabowo itu karena beliau bukan di kekuasaan ataupun Mas Gibran. Yang berkuasa kan kemarin Pak Jokowi. Ya, jadi efek ini, sorry, karena ini Kemarin Jokowi lebih tinggi dari Prabowo. Ya. Sekarang Prabowo lebih tinggi dari Jokowi. Kenapa? Karena Prabowo sudah terpilih. Nah, ketika Jokowi nanti 20 berakhir, ada efeknya? Nol. Enggak, jadi Artinya gini. bahwa dari proses itu yang memberikan efek pada keterpilihan bukan orang tapi jabatannya, kekuasaannya, kemampuan dia menggerak. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini ya, tentang masalah si Flister dan juga Abang Adian ya, dimana teman-teman yang mereka masih memanas dalam perdebatan yang dimana teman-teman tentang ya permasalahan Jokowi teman-teman. Nah, yang dimana kita tahu bahwa ya Abang Adian ini teman-teman membongkar ya bagaimana ya perilaku dari Jokowi tersebut, tetapi Flister teman-teman selalu membelanya. Nah, teman-teman di dalam hal ini bagaimana ya tanggapan teman-teman dalam hal masalah Jokowi ini yang selalu Flister membela ya Pak Jokowi tersebut teman-teman. Nah, dikatakan di sini kita membacakan langsung teman-teman komentar masyarakat Indonesia, dikatakan bahwa Bang Adian memang jos, pintar, cerdas, lanjut Bang. Moga sehat selalu, panjang umur, amin. Nah, teman-teman di sini bahwa banyak sekali netizen Indonesia melihat bagaimana ya kebenaran yang telah disampaikan oleh Abang Adian ini ya dibanding dengan si Flister ini teman-teman. Kalau si Flister ini hanya dengan omong-omong saja, marah-marah dan juga ya tetap membela hal-hal yang memang kurang mendukung di mata masyarakat. Nah, teman-teman di sini dikatakan Flister memang kamera sore, gak ada track recordnya ya di dunia politik zaman Jokowi ya. Dia naik derajat. Bang Adian cerdas, pintar, menitia perjuangannya mulai era tahun 1997 di era reformasi, lalu masuk partai dan terjun di dunia politik. Nah, teman-teman, kalau kita tahu siapa yang lebih banyak pengalaman dalam dunia politik, tentu ya Abang Adian teman-teman. Karena kenapa? Dia sudah lama ya bergaul dalam dunia politik. Nah, teman-teman di sini katakan bahwa si Flister itu zone ya, tapi bisa menaikkan rating TV, makanya selalu diundang, konyol tapi menghasilkan cuan. Nah, teman-teman di dalam hal ini ya si Flister ini selalu aja diundang perdebatan ya di acara TV teman-teman. Karena kenapa? Ya karena tahu ya orang-orang ya dari acara TV teman-teman ya, mereka bisa menghasilkan juga cuan teman-teman. Ya dalam hal ini ya, ini komentar masyarakat Indonesia teman-teman ya. Nah, teman-teman di dalam hal ini ya, bagaimana kita melihat kualitas dari Flister ini teman-teman ya, ketika dia berdebat kepada Abang Adian teman-teman, yang dimana kita tahu bahwa dia memang ya suka sekali berdebat dengan orang-orang yang memang berkelas. Tapi kalau kita tahu Flister ini teman-teman gimana, dia itu ya hanya dengan omong dan suara besar teman-teman, padahal isinya kosong. Nah, dikatakan di sini lagi teman-teman, mantap Abang Adian ya, dikatakan lagi si Flister kutu loncat, Jokowi orang gak jelas dibela mati-matian, muak rakyat Indonesia mendengar kasus Jokowi. Nah, teman-teman, kalau kita tahu bagaimana kasus Jokowi saat ini ya, memang sangat ya sedikit agak membosankan teman-teman. Karena kenapa? Ya karena hal-hal ini ya memang sudah ya lama berlarut-larut masalah seperti ini teman-teman. Dikatakan bahwa ya begitulah, maju tak getar membela yang benar. Ya teman-teman,
kita melihat bagaimana juga kualitas dari Abang Adian teman-teman, ya memang dia mau menyampaikan dengan kebenaran dan dengan jelas, dan banyak sekali juga ya dia menyampaikan hal-hal yang memang sesuai dengan apa yang masyarakat lihat dan nilai. Nah, dikatakan di sini Bung Adian memang mantap, bukan seperti yang satu. Itu pejilat, udah benar kata Bang Rocky Gerung. Nah, dikatakan lagi salut buat Abang Adian Napi Tupulo. Ya, dikatakan memang Adian is the best yang ono kala aza di rokok. Ya, salah satu fakta membuat orang pintar mengerti, namun puluhan fakta tidak bisa mengalahkan orang bebal. Ya, dikatakan di sini bahwa otaknya ya lulusan ruko lantai 3. Ya, saya tak satu frekuensi dengan Adian dalam hal politik, tetapi menghargai beliau dalam idealismenya. Nah, teman-teman, dalam hal ini memang banyak sekali yang mendukung dari Abang Adian ini ya. Jadi mereka sangat mendukung karena kenapa? Karena yang disampaikan tentang Jokowi adalah benar, tetapi yang satu, si Filister ini teman-teman, hanya ya mati-matian ya untuk membela Pak Jokowi tersebut teman-teman. Di dalam ini teman-teman silahkan memberikan tanggapan dan juga komentar Anda. Sampai ketemu di channel